Ya, selamat siang. Saat ini saya sedang menyiarkan secara langsung lokasi kejadian kecelakaan maut yang menewaskan sedikitnya empat orang pekerja dari pabrik air mineral Flow di Jalan Raya Suwayuwo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Saat ini saya sedang berada di lokasi. Bahwasanya ada 4 pekerja yang meninggal dunia karena tertabrak mobil dari arah Malang sekitar pukul 1:30 dini hari Selasa kemarin, ya, atau Selasa dini hari tadi. Ini adalah lokasi di mana mobil menabrak beberapa pekerja yang ada di tenda ini. Jadi mereka sedang melakukan mogok kerja di depan pabrik untuk menuntut hak-hak mereka kaitannya dengan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pabrik air mineral di Jalan Raya Suwayuwo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan ini. Ini adalah lokasi di mana para pekerja ini semalam mereka tidur di tenda ini ya. Tenda ini tepat di depan pintu masuk pabrik. Ini lokasinya, jadi diperkirakan kendaraan dari arah Malang yang dikendarai oleh Sofyan dari Mojokerto yang kebetulan melaju dari arah Malang, kemudian entah kenapa dari arah Malang tiba-tiba kendaraan berbelok ke arah sini. Di depan saya ini adalah tenda. Ini adalah tenda yang tempat semalam para pekerja ini berada di sini. Sudah beberapa hari mereka menuntut hak mereka dan akhirnya 4 pekerja yang sedang tiduran ya, karena kondisinya pukul 1:30 mereka kemudian menjadi korban. Kalau mengetahui atau melihat kondisi ini, di sini sebenarnya sudah ada kendaraan ya, motor-motor dari motor ini menabrak motor pekerja. Mobil ini, mobil yang dikendarai oleh Sofyan dari yang beralamatkan di Mojokerto, asal Mojokerto, Molangun Mojokerto. Ini kemudian menabrak beberapa kendaraan dan langsung ke arah sini yang kebetulan para pekerja sedang berada di depan saya ini. Ya, seperti ini kondisinya. Jadi cukup ya memprihatinkan sekali karena mereka memang sedang di sini. Kondisinya memang dekat jalan raya. Saat ini sudah sepi karena para pekerja sudah berpindah ke arah sisi kiri. Saya sempat melaporkan ini. Ini adalah lokasi kejadian ya. Ini masih banyak sandal-sandal yang diduga milik para pekerja. Saya akan mengajak Anda karena mereka sudah berkumpul di sini ya. Korban juga sudah dibawa ke rumah sakit dan mungkin sudah sebentar lagi akan ke rumah duka. Ini merupakan insiden yang tidak disangka. Mereka sedang memperjuangkan hak-hak karena pasca PHK yang sudah dilakukan oleh perusahaan air mineral di depan saya ini. Ini adalah lokasi kejadian dan ini adalah pekerja. Jadi pekerja yang saat ini masih berkumpul di depan pabrik. Mereka sedang menunggu atau sedang berkumpul sebagai bentuk rasa solidaritas atas apa yang terjadi pada Selasa dini hari tadi. 4 pekerja dan dilaporkan meninggal dunia. Saat ini sedang ada di kamar jenazah Rumah Sakit Bangil. Sebentar lagi akan dibawa ke rumah duka. Adalah para pekerja yang saat ini masih bertahan di sini. Mereka adalah para pekerja yang sampai saat ini masih berada di lokasi dan infonya memang pasca pemutusan hubungan kerja mereka ingin menuntut hak-hak mereka. Ini saya sedang melaporkan di depan pabrik Flow air mineral yang ada di Suwayuwo, Sukorejo pasca insiden yang terjadi pada Selasa dini hari tadi dan menewaskan 4 orang pekerja yang sedang berada di depan pintu masuk pabrik.
Ini adalah para pekerja yang sampai saat ini ada di depan pabrik pabrik air mineral di Swayuwo, atau bisa dibilang air mineral merek Flu. 4 orang pekerja yang sebetulnya ada di tenda ini dan dilaporkan meninggal dunia, sementara 2 masih menjalani rawat inap atau kondisi kritis dan dibawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Informasi yang kita terima. Ini adalah para pekerja yang sampai saat ini mereka ada di sini sambil mereka sedang berbelasungkawa atas meninggalnya para pekerja yang mengalami insiden kecelakaan atau tertabrak mobil dari arah Malang yang tadi sempat saya perlihatkan kok lokasinya. Jadi memang ini berada tepat di jalur Malang Surabaya dan para pekerja ini ada di sisi kanan jalan dari arah Surabaya, berarti dari kiri jalan. Ini para pekerja yang saat ini masih berkumpul di lokasi dan ini adalah sebenarnya seperti ini kondisinya. Jadi dari arah Malang tiba-tiba ada kendaraan yang nyelonong dan menabrak para pekerja yang ada di tenda depan atau tenda di depan saya melaporkan itu. 4 orang pekerja, identitasnya bisa Anda baca di wartabromo.com. Dan saat ini memang masih dalam kondisi berduka. Memang di dalam juga masih ada pekerja yang saat ini sudah mulai duduk, dan di dalam juga ada aktivitas, ada aparat kepolisian juga. Sempat sudah dilakukan oleh TKP, ini beberapa mobil dan para pekerja mungkin yang ada di depan sini. Saya akan mewawancarai bersama beberapa teman-teman yang saat ini sudah ada di lokasi. Pak, kronologisnya gimana itu, Pak? Awalnya? Kalau di dalam nggak tahu. Tahu-tahu? Tahu-tahu langsung mobil lainnya. Mobilnya dari mana? Dari arah Malang. Terus? Ya nggak tahu, langsung nyasar itu aja. Posisi sampean pada waktu itu gimana, Mas? Di dalam. Di dalam. Ya merayakan kuningan. Ada berapa orang di dalam, Mas? 10 ya? Yang meninggal berapa, Mas? 4. Yang 4. Yang jelas tapi kaget buru-buru ini, Mas. Ya iya. Betul. Tanggal. Ini sedang melakukan apa? Dia apa? Rokok Kerja. Untuk tuntutannya apa? apa ya kan ya sama Upah. Pak kan. Sudah berapa lama, Mas, di sini bangun tenda? 2 bulan. Sudah 2 bulan. Mas siapa? Haryanto. Mas Haryanto. Teman-teman yang di PHK berapa orang sih sebenarnya, Mas? 132. Oh, 132. Jadi waktu malam itu sampean masih melekan ya? Posisi semua pekerja ini masih melek atau gimana? Iya, melean. Ya, omong-omongan gitu melean. Yang di tenda sini masak. Oh, di tenda sini masak. Ada 2 tenda ya berarti ya? Dan ini buat masak. Nggak tahu, Mas, kalau misal tadi Nggak tahu. ada kendaraan apa terdengar brak Iya, apa? ratak langsung. Sampean kok bisa anu? Nggak tahu. Aduh, Langsung meloncat. Dan teman-teman yang lain itu? Oh, nggak meloncat. Teman-teman kena apanya, Mas sebelumnya? Ini diserempet. Saya kena banyak. Oh, kena ban. Terus? Kurang tahu. Oh, kurang tahu. Tapi posisinya melingkar atau leye-leye? Di situ melingkar, kan dua itu gitu. Oh, yang 2 tidur. Yang berarti wis nggak sempat lari ya? Iyalah. Jam berapa kejadian itu sekitar? Oh, jam 2. Jam 2. Sampai sudah berapa lama sih di sini? 2 bulan. Ada yang 2 bulan. Oh, 2 bulan. Cowok semua ya yang meninggal ya? Nah, kalau malam rata-rata cowok. Oh, gantian. Pagi ada cewek. Gimana, Mas, perasaan dan harapannya, Mas, pada itu? Perasaan sampai karuan. Ya, keruan. Ada campur sedih.
perkenalan biasanya banyak. Pengennya seperti apa ini sekarang? Ya cepat selesai itu Pak. Ya, Sudah 2 bulan lebih masih belum ada keputusan. Ya. Mintanya memang ada keputusan. Ya, cepat. Sudah statusnya sudah di PHK, minta pesangon atau gimana ini sebenarnya? Ya kan sepia. PHK setia. Nah, gesekan dengan preman. Ini rata-rata korban Terus tinggalnya di mana? Jauh atau? gesekan lagi di sini. Oh, jauh. Saya dilaporkan ke Polres. Ada jauh ada. Ada yang dari Nganjuk katanya ya. Karena posisi mobil kan arah dari Stampit jelas. Stampit ada. Mobil di sini lepas. Mas siapa namanya? Nur Hidayat. Mas Nur Hidayat. Berapa tahun ada di sini Mas Hidayat? Saya kurang 2 tahun. 2 tahun. Kalau Mas kalau nggak 3 tahun. 3 tahun. Mas siapa namanya? Mas Haryanto. Yaitu saudara Oke Mas, turut berbela-sungkawa Mas. saudara Tetap semangat. Ahmad Yani itu ketua pengurus komisariat, saudara Doni Fatova itu adalah bagian Ya, sekretarisnya. tadi informasi yang bisa kita Ada terima. pengurus saja yang meninggal Teman-teman dunia dari ini. Jadi kami pun juga masih indikasi ada sesuatu ini pastinya. Kira-kira dendam ya mungkin. Ya kalau berurutan, ini masalahnya berurutan. Dulu pernah gesekan seperti itu. Kita pun juga sekarang ada yang dilaporkan ke kepolisian, ada pembiaran seperti ini. Sekarang mogok kerja, kok bisa ada pengurus yang ada di dalam, kok tahu yang di situ, terus sehingga meninggal dunia semua di situ. Karena Ahmad Yani, saudara Ahmad Yani ini adalah ketuanya yang selalu memvokalkan terkait hak-hak buruh selama ini. Oh, jadi salah satu korban ini termasuk ketua serikat juga ya, ketua Iya. PK Tadi ya? Ketua, bendara, sekretaris ada di situ semuanya. Oh, waktu itu. Aktif semuanya di situ. Jadi rata-rata pengurus inti di. Iya, pengurus inti ada di situ. Jadi yang meninggal dunia adalah 3 pengurus inti, yang 1 adalah anggota. Oh ya. Mas, gimana Mas selaku pendamping atau teman-teman yang saat ini? Saya akan kawal terus, kami dari SBC akan kawal terus masalah ini sampai jalur manapun, karena kami indikasi ini sesuatu yang pasti ya beda, ada sesuatu lah, pasti ada sesuatu ini. Saat ini korban gimana kondisi? Korbannya posisinya masih di ruang jenazah di Rumah Sakit Bangil. Ya, ini juga ada Ketua SBSI Kabupaten Pasuruan, Bapak Gunawan, yang saat ini juga hadir ikut memberikan dukungan moral di sini. Ya, mungkin kita ngobrol-ngobrol Pak Gun. Pak Gun, apa sebenarnya yang kejadian semalam ini, gimana perasaan dan yang dirasakan oleh teman-teman serikat juga kaitannya dengan kondisi pekerja? Jadi gini, kita dari serikat sangat tidak percaya kalau kejadian ini murni laka lantas. Harus dicari sedetail mungkin ada unsur kesengajaan atau tidak. Itu yang pertama. Karena kita ketahui lawan kita ini perusahaan besar, tentu mereka juga dengan segala upaya berusaha supaya masalah ini selesai. Tapi kalau cara seperti ini kita sangat meragukan kalau ini laka murni. Apalagi dengan mobil Innova baru, seteler-telernya orang dia bisa ngerem dan itu berhenti. Tapi ini tidak, laka perusahaan beberapa kendaraan sampai berhenti di sana itu sangat mustahil sekali. Gitu. Jadi di sini harus ada investigasi secara mendalam, ada tidaknya unsur kesengajaan dalam permasalahan ini. Untuk korban bagaimana ini harapan dan tuntutan yang ini meninggal dunia? Ini kita akan koordinasikan dengan DPC Lomenik selaku kuasa mereka terkait dengan hak-hak mereka. Apakah nanti sehingga kalau memang mereka masuk di BPJS Ketenagakerjaan ya harusnya mendapat kompensasi dari BPJS. Kalau tidak, DPC Lomenik harus menuntut perusahaan membayar santunan kematian dan sebagainya pada mereka sesuai dengan ketentuan perundang-undahan yang berlaku. Sebenarnya status seperti apa sebenarnya yang saat ini sedang tadi dari Disnaker tadi pagi kontak saya tanggal 31 Desember sudah ada penyelesaian. Anak-anak ini mereka statusnya dikontrak oleh perusahaan selama 3 bulan sampai bulan Maret ini. Nah itu karena status kontrak maka segala sesuatu menjadi tanggung jawab perusahaan. Nah ini kita tunggu itikat baik
kita akan koordinasi dengan kawan-kawan Lomenik dan nanti juga dengan koordinasi Korwil Jawa Timur langkah selanjutnya. Yang jelas kami harapkan kawan-kawan besok pagi sebelum kita demo ke Surabaya datang ke Polres Pasuruan untuk memberikan penekanan pada Polres Pasuruan agar serius menangani kasus ini. Jangan hanya dikatakan laka murni, tapi harus diselidiki unsur kesengajaan di balik itu. Siap. Sejauh ini korban sudah ada di bawah rumah duka atau gimana? Informasi terakhir korban dibawa ke Rumah Sakit Bangil untuk autopsi dan 2 orang yang luka dibawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Oke, nah, terima kasih, bagus. Ya. Ya itu tadi Ketua SPSI Kabupaten Pasuruan, Gunawan, yang sekaligus selama ini sejak awal memang mendampingi proses yang dilakukan oleh para buruh, terutama para pekerja yang bertahan di depan pabrik, mendirikan tenda dan sebagainya hingga insiden ini terjadi, yang di luar perkiraan mereka sedang berjuang untuk menuntut hak-hak mereka, terutama pesangon dan sebagainya, atau hak mereka karena menganggap diputus pihak. Di sini sudah banyak bunga-bunga yang sudah ditaruh sebagai bentuk duka cita. Ini adalah tempat tadi malam ini mereka sedang menggelar ngobrol, asik ngobrol. Mereka rata-rata adalah pengurus lokal yang menjadi garda terdepan. Para buruh ini melakukan tuntutannya rata-rata adalah ketua, bendara, dan sekretaris. Begitu informasi yang kita terima. Ya, terima kasih yang sudah menyaksikan. Kita sama-sama berdoa apa yang mereka lakukan mungkin demi keluarga, terlepas dari permasalahan perburuan yang sedang terjadi. Saya melaporkan langsung dari depan lokasi di mana kejadian laka lantas ini terjadi, tepatnya di Jalan Raya Suwayuwo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Hari ini para buruh di depan ini sedang berduka terkait dengan meninggalnya 4 orang pekerja yang sedang memperjuangkan hak-haknya di depan pabrik tempat selama ini mereka bekerja. Cukup sedih juga, dan mudah-mudahan ini segera tuntas segala permasalahan yang terjadi di antara para buruh dan juga pengusaha. Jadi sempat disinggung oleh Ketua SPSI juga, mereka akan melakukan upaya lagi terkait dengan tuntutan dan juga atas kejadian yang terjadi pada hari ini. Ini merupakan tenda masak yang biasa dilakukan oleh para buruh dalam menjalankan aksinya. Ya, ini adalah para buruh yang masih sampai sejauh ini bertahan dan ada di sini. Mereka memang sedang ini adalah kondisi para buruh yang ada di dalam tenda. Jadi kondisinya memang seperti ini saat kejadian kecelakaan yang terjadi di Jalan Raya Suwayuwo, Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Ini adalah teman-teman buruh yang sedang beristirahat. Jadi mereka memang kondisinya seperti ini. Kalau menurut informasi tadi yang kita terima dari teman-teman buruh juga, bahwasanya ada yang sedang santai, ada yang sedang duduk-duduk saat kejadian ini terjadi. Mereka mendirikan 2 tenda di pintu masuk, memang tidak menghalangi pintu masuk dan aktivitas keluar masuk barang ya. Mereka ada di kanan kiri lokasi pabrik. Ini adalah para pekerja yang konon mengalami pemutusan hubungan sepihak dari perusahaan. Demikian informasi yang bisa kita berikan kepada Anda. Tetap ikuti informasi-informasi selanjutnya melalui akun fanpage Warta Bromo, juga website portal berita kita wartabromo.com, dan juga channel YouTube kita Warta Bromo TV. Terima kasih, semoga kejadian ini juga menjadi pelajaran untuk kita tetap hati-hati dan senantiasa bersyukur atas apa yang sudah kita terima. Sampai jumpa, dan Walau Warmo, selamat siang.